Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Salsabila. Saya dari kelas 64B27. 644B27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Mari disimak. Apa itu teori permintaan? Teori permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan yaitu semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak atau semakin tinggi permintaannya. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini yang mempengaruhi yaitu ada perubahan harga barang, tingkat pendapatan masyarakatnya, jumlah penduduknya, perubahan harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, dan intensitas kebutuhan. Contoh soal. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 dikurang 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Jawab, diketahui QD sama dengan 40 dikurang 2P sama dengan 10. Ditanya Q-nya itu berapa? Jawabnya QD sama dengan 40 dikurang 2P. QD sama dengan 40 dikurang 2 P itu diganti dengan 10, jadi 40 dikurang 2 dikali 10. QD hasilnya yaitu 40 dikurang 20. Kemudian hasil akhirnya QD sama dengan 20. Jadi ketika harga P-nya 20, maka jumlah permintaannya adalah 20. Keterangan QD itu adalah jumlah, P itu adalah tingkat harga. Contoh permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada kurva setelah slide ini, setelah slide selanjutnya. Di sini contohnya, pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta. Dari 120.000, naik dia menjadi 140 mangkok. Dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu ke titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak itu hanyalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Nah, ini contoh kurva permintaannya. Di sini ada titik A. Titik A harga barangnya itu 20.000 dan jumlah yang diminta itu hanya 120. Kemudian dia turun harga, dia turun dari titik A ke titik B, 18.000 harganya, kemudian jumlah yang dimintanya semakin naik menjadi 140. Selanjutnya ada 16.000, jumlah yang diminta juga semakin naik menjadi 160. Kemudian 14.000 naik menjadi 180. Dan yang terakhir di sini ada harga 12.000, jumlah yang diminta menjadi 200. Di sini bisa dilihat kurvanya, semakin turun harga, semakin naik permintaan barang tersebut. Oke, next. Apa itu teori penawaran? Teori penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual kepada para pembeli dengan berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada biaya produksi, teknologi, keuntungan atau laba, kebutuhan uang, harga
masa depan, tujuan tertentu, pajak dan subsidi, cuaca atau iklim. Contoh soal. Pada saat harga 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harganya 60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Jawab diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Ditanya QS. P dikurang P1, di sini rumusnya ada P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. 20 Q dikurang 200 sama dengan 10 P dikurang 400. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 400 ditambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 200. Jadi Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. Hasilnya adalah Q sama dengan min 10 plus 0,5 P. Kemudian keterangannya QS adalah banyaknya unit harga yang ditawarkan. Oke, next. Contoh penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Kurvanya dapat dilihat setelah slide ini. Nah, contohnya pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Jadi titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan, ke titik B, dan seterusnya. Ya, di sini bisa dilihat kurva penawarannya. Titik A, harganya 20.000, jumlah yang ditawarkan ada 200. Harganya 18.000 yang ditawarkan 180, harga 16.000 yang ditawarkan 160. Harga 14.000 dan jumlah yang ditawarkannya ada 140, dan yang terakhir harga 12.000 yang ditawarkan ada 120. Nah, bisa dilihat semakin naik harganya, semakin bertambah pula jumlah yang ditawarkan. Kemudian, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Contoh keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsumen meminta barang X sebanyak 30 dan penjual mempunyai barang X sebanyak 30, maka transaksi dapat dilakukan karena permintaan dan penawarannya itu seimbang. Selain itu, contoh keseimbangan pasar yang lain yaitu jika konsumen menginginkan harga suatu barangnya yaitu ada 3.000 dan penjual menjual barang tersebut juga 3.000, sehingga ada keseimbangan karena harga keseimbangan disepakati bersama. Sedangkan contoh kurva dapat dilihat di gambar di bawah ini. Ya, bisa dilihat kurva keseimbangan pasarnya. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.